Halo kids, masih ketemu lagi bersama saya Ibu Diah Safitri. Masih di pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita akan membahas bab 2 tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana? Masih semangat kan dalam belajar daringnya? Oke, yuk kita simak materinya. Pada klasifikasi makhluk hidup, kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, pengertian klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, ciri-ciri klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, jenis-jenis teknik klasifikasi. Adapun kompetensi dasarnya kali ini, yang pertama, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua, menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitar. Perhatikan gambar berikut ya. Kira-kira apa yang dapat kalian pahami dari gambar di samping terkait dengan pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup? Iya, pintar. Gambar ini sering kalian jumpai ketika kalian mengikuti ibu kalian ke pasar. Kalian sering menjumpai pedagang yang secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah melakukan pengelompokan terhadap barang dagangannya. Seperti kalian lihat di sini, ada tumpukan tomat, ada tumpukan bawang merah, ada tumpukan wortel, tumpukan cabai merah, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, pedagang ini sudah melakukan pengelompokan atau pengklasifikasian barang dagangannya. Jadi, klasifikasi bisa diartikan sebagai pengelompokan. Nah, kalau klasifikasi makhluk hidup itu sendiri adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, struktur tubuh, maupun karakteristiknya. Selanjutnya, apa sih tujuan dilakukan pengklasifikasian? Kenapa kita harus melakukan klasifikasi? Yang pertama, pastinya untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup, karena kita tahu bahwa makhluk hidup di muka bumi ini sangat-sangat banyak sekali. Sehingga dengan adanya pengklasifikasian makhluk hidup, kita dapat terbantu karena sudah dikelompokkan. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kekerabatan dalam makhluk hidup. Jadi kita bisa mengetahui tingkat kedekatan secara struktur atau secara ciri-ciri antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian yang ketiga, menyederhanakan objek studinya. Kita lanjut ya. Nah, pencetus dasar klasifikasi. Nah, ini adalah gambarnya dari Carolus Linnaeus. Siapa sih Carolus Linnaeus ini? Dia adalah seorang ahli biologi asal Swedia. Dia yang pertama kali mencetuskan dasar klasifikasi. Dia orang yang pertama kali mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar,
yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian dia juga yang memperkenalkan dunia kepada tingkatan takson. Nah, karena dia yang mengenalkan tingkatan takson pada dunia, maka Carolus Linnaeus disebut sebagai Bapak Taksonomi. Nah, Bapak Taksonomi, kenapa? Karena dia penemu sistem taksonomi atau yang kita kenal dengan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Oke, selanjutnya manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan, antara lain ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup melakukan pergerakan, baik itu hewan, manusia, bahkan tumbuhan. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang. Yang kedelapan, adaptasi. Jadi, semua makhluk hidup ada 8 ciri-ciri ini. Jadi yang dikatakan makhluk hidup pasti bergerak, pasti bernapas, pasti makan dan minum, pasti berkembang biak, pasti tumbuh dan berkembang, pasti mengeluarkan zat sisa, pasti peka terhadap rangsang, dan pasti beradaptasi. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, bergerak, berjalan, berlari, berenang. Itu semua dilakukan oleh tubuh, karena tubuh dapat melakukan aktivitas. Kenapa? Karena tubuh memiliki sistem gerak. Sistem gerak yang dimiliki oleh tubuh terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Kemudian, macam-macam gerak. Ada 2. Yang pertama, gerak aktif. Yang dimaksud dengan gerak aktif di sini adalah gerak yang dapat dilihat oleh mata, yang nyata. Dan ini biasanya dilakukan oleh manusia dan hewan. Terus tumbuhan bagaimana? Apakah tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak. Tapi pergerakan tumbuhan berbeda seperti manusia dan hewan. Maka dari itu, tumbuhan ini dia dikatakan melakukan gerak pasif. Kenapa dikatakan melakukan gerak pasif? Karena tumbuhan ini pergerakannya tidak seperti manusia dan hewan, dapat dilihat langsung. Tapi tumbuhan ini pergerakannya seperti contohnya. Misalnya, pergerakan tumbuh yang mengikuti cahaya matahari. Pergerakan akar yang menembus tanah, dan banyak lagi yang lain. Selanjutnya, bernafas. Ya, kegiatan bernafas itu adalah kegiatan menghirup oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, kalau tumbuhan itu bagaimana, Bu Guru? Tumbuhan juga melakukan proses pernafasan.
Tapi bedanya pada tumbuhan, proses bernafas yang dilakukan adalah mengambil karbon dioksida dari lingkungan dan mengeluarkan oksigen ke lingkungan. Yang ketiga, memerlukan makan dan minum. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Makanya, tumbuhan ini disebut sebagai organisme autotrof. Jadi kalau organisme autotrof itu adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, yaitu tumbuhan. Nah, sementara manusia dan hewan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, maka manusia dan hewan disebut sebagai organisme heterotrof. Paham ya? Kita lanjut berikutnya. Yang keempat, berkembang biak atau yang disebut dengan kata lainnya reproduksi. Dari gambar yang ada, kalian bisa lihat berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Jadi dari gambar itu kalian bisa lihat ada ayam dan anak-anaknya, ada manusia, ada bapak, ibu, dan anaknya. Nah, ini contohnya lagi. Jadi tumbuhan pun berkembang biak, hewan berkembang biak, dan manusia berkembang biak. Jadi, tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan spesiesnya agar tidak punah. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Kita lihat gambar. Di situ ada gambar hewan, manusia, dan tumbuhan. Jadi, tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, di gambar yang ada ini, nah, kalian bisa lihat di sini hewannya ada ayam. Kalian bisa lihat dari telur menetas menjadi anak ayam yang ukurannya kecil, kemudian anak ayam yang agak besar. Kenapa dia agak besar? Karena sudah ada pertambahan jumlah sel dan volume tubuh sampai akhirnya dia menjadi ayam dewasa. Sama juga dengan manusia, dari bayi, balita, anak-anak, remaja sampai dewasa. Ada pertumbuhannya. Sama juga dengan tumbuhan. Tumbuhan dari biji kemudian berkecambah, muncul tunas, kemudian kecambahnya itu muncul daun, kemudian muncul bunga sampai dia berkembang. Nah, pertumbuhan kalau kalian lihat di gambar ini, dia bersifat irreversibel. Apa itu irreversibel? Artinya tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ukurannya bertambah terus. Jadi kalau sudah sampai di ukuran dewasa, tidak mungkin dia akan kembali lagi ke anak. Nah, itu yang disebut dengan irreversibel. Nah, kalau pertumbuhan manusia dan hewan itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena ada umurnya, ada usianya. Sementara kalau pertumbuhan tumbuhan tidak terbatas. Selanjutnya, yaitu mengeluarkan zat sisa. Setiap proses metabolisme pada makhluk hidup pasti mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini disebut juga sampah, sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Agar apa?
agar dia tidak mencemari tubuh dan mengganggu sistem kerja tubuh. Karena zat sisa ini bersifat racun. Dalam pengeluaran zat sisa, kita kenal dengan istilah yang pertama, ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin. Yang kedua, defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses. Yang ketiga, ekspirasi, yaitu pengeluaran zat sisa respirasi yang berupa karbon dioksida. Yang keempat, khusus untuk tumbuhan, ada gutasi dan transpirasi, yaitu pengeluaran air dari dalam tubuh tumbuhan. Selanjutnya, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi dengan perubahan di sekitarnya. Reaksi ini akan timbul karena adanya rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, atau sentuhan, dan masih banyak yang lainnya. Contoh, jika kalian berkendara malam hari, kemudian dari hadapan kalian itu dia menyalakan lampu yang terang, otomatis apa? Mata kalian akan silau. Nah, berarti mata kalian itu peka terhadap cahaya. Contoh yang lain, siapa yang tidak tahu putri malu, tanaman putri malu? Nah, tanaman putri malu kalau kita sentuh, daunnya itu akan menutup. Maka tanaman putri malu itu dia peka terhadap sentuhan. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Di sini bisa kalian lihat contoh dari berbagai jenis burung yang kalian bisa lihat di sini, paruhnya itu berbeda-beda. Paruh burung pemakan biji berbeda dengan paruh burung pemakan daging. Begitupun sama dengan paruh burung atau paruh hewan yang sering bermain di tempat becek-becek, ataupun pemakan serangga, pemakan ikan, dan penghisap madu. Masing-masing mempunyai bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan makanannya. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh terhadap lingkungannya. Di sini contohnya saya ambil unta. Kenapa unta? Nah, kalau kalian lihat di sini bentuk unta itu ada punuknya. Nah, sebenarnya apa sih punuk ini? Nah, punuk ini adalah ternyata punuk ini dia menyimpan lemak, menyimpan cadangan air, sehingga unta dia dapat hidup di gurun pasir, yang dimana kita tahu gurun pasir itu susah air. Kemudian yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Di sini saya contohkan bunglon. Nah, bunglon itu dia warna tubuhnya dapat berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Kalau dia berada di daun, berarti nanti warna tubuhnya bisa berubah seperti warna daun. Untuk apa? Untuk menyamarkan dirinya dari bahaya.
Nah, sampai di sini kita akan ketemu lagi pada materi atau video klasifikasi makhluk hidup bagian kedua. Sampai jumpa lagi.